Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan juga selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan hari ini, kita sudah masuk ke babakan atau ke materi mengenai ejaan dan diksi atau pilihan kata ya. Jadi ada dua. Pertama yaitu ejaan dan yang kedua itu pilihan kata. Nah, ini bisa juga dibaca di buku buku ajar bagi yang sudah memiliki ya tentunya. Untuk hari ini kita akan coba menjelaskan mengenai apa itu ejaan dan juga sedikit mengenai sejarahnya, dan nantinya kita akan membahas contoh-contoh mana yang benar dan mana yang kurang tepat, dan terakhir ada contoh konkret dan juga latihan ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran pada topik ini, kita nanti rujukannya ya pasti jelas ya. Pertama adalah Puebi. Puebi ini sebagai ganti dari ejaan yang disempurnakan atau EYD dan juga ejaan sebelumnya, dan sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Dan yang tentu saja penting itu rujukannya adalah buku dari tim MPK Bahasa Indonesia menulis ilmiah, ini buku ajar. Nah, indikatornya diharapkan nanti Anda paham ejaan yang benar dan yang kurang benar dalam penggunaan bahasa Indonesia, serta paham kosakata baku dan tidak baku ya. Nah, untuk ejaan sendiri ya, sejarah pedoman ejaan bahasa Indonesia itu sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan rambu-rambu ya, bagaimana ejaan yang kita pakai itu sebetulnya memakai atau berevolusi dari ejaan-ejaan yang sebelumnya. Dapat kita lihat di sini misalnya ya, ejaan bahasa Indonesia itu pernah dilakukan secara resmi pertama kali ya pada tahun 1901, yaitu mengenai ejaan Melayu yang waktu itu diteliti dan digunakan oleh Van Ophusen ya. Van Ophusen ini orang Belanda ya yang berusaha untuk mensistematiskan bahasa Melayu dan diajarkan di sekolah-sekolah. Sementara orang Melayu sendiri sebetulnya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti yang disistematiskan oleh Van Ophusen pada waktu itu, pada tahun 1900-an di awal ya. Itu tidak, bangsa Melayu atau Indonesia sekarang itu justru memakai bahasa-bahasa namanya itu ya bahasa pasar, bahasa sehari-hari ya, atau lingua franca. Nah, sementara yang dijelaskan oleh Van Ophusen yang ditulis itu adalah bahasa untuk sekolah yang sudah disistematiskan dan bertahan sampai sekarang karena ditulis ya. Baru kemudian tahun 47 setelah Indonesia merdeka dibubuhkan, diresmikan ejaan Suwandi ya, Suwandi pribumi tentunya. Dan juga berikutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD ya, EYD tahun 72, dan ini direvisi lagi menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia edisi 3 tahun 87, dan tahun 2009 menjadi penyempurnaan edisi 3 tahun 2015 ya, menjadi PUEBI ya, edisi 4, dan tahun 2022 ejaan yang disempurnakan edisi 5 ini dari Pusat Bahasa. Begitu cerita sejarahnya ya. Kemudian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan
itu dapat Anda akses, dapat kita akses ya. Ini yang paling paling terakhir ya, edisi kelima itu di laman ejaan.kemdikbud.go.id atau diunduh juga bisa ya. Nah, ini silakan dicatat dan nanti diakses untuk keperluan penulisan karya ilmiah Anda. Nah, salah satu contoh ini secara singkat ya, mana yang benar di antara kata-kata atau kalimat ini, misalnya ini ya, jeruk Bali itu jeruk Bali ditulis tanpa huruf kapital ya. Jeruknya itu tidak huruf kapital kecuali di awal kalimat ya, di awal kalimat J-nya ya semua huruf di awal kalimat kan ya tentu saja kapital. Nah, itu rumus itu ya tetap berlaku ya. Tetapi jika tidak di awal kalimat J-nya itu bukan kapital atau J kecil, jeruk Bali. Demikian juga dengan Sungai Musi ya. Sungai Musi ini harus besar ya, harus kapital keduanya karena penamaan nama ya, nama sungai, nama gunung ya, danau, nama-nama itu mestinya kapital. Misalnya nama saya Muhammad Rokib misalnya, M-nya itu kan ya besar, R-nya itu juga besar. Begitu ya, itu nama orang, nama tempat dan nama-nama tertentu ya. Gang Kelinci termasuk di dalamnya. Bahasa Indonesia yang benar ya, B-nya bahasanya itu kecil saja, bukan B besar bahasa. Kenapa? Nah, ini pernah ada alasan-alasannya banyak ini ya. Kenapa kok bahasa Indonesia bahasanya kecil tidak besar? Karena bahasa itu banyak ya, banyak bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Karena itu B bukan menunjukkan nama khusus, tapi menunjukkan keumuman bahasa, bisa dipakai untuk semua bahasa, begitu kira-kira ya. Kemudian nama-nama hari itu juga besar ya, bukan kecil ya. Misalnya Jumat di sini ya, hari Jumat. Yang benar hanya kecil, J-nya besar Jumatnya, bukan J-nya kecil seperti yang sebelah kiri itu. Demikian ikan mujair itu ya I-nya sama M-nya itu harus kecil semua. Kenapa kok ini salah yang sebelah kiri? Karena memang kalau ikan mujair ya, mujair sendiri itu harusnya harusnya itu nama ikan kakap, ikan tongkol dan lain-lain itu tetap memakai karena ini bukan ya, bukan bukan menunjukkan sesuatu yang itu khusus ya, tetapi ini penamaan jenis saja. Kemudian bangsa Indonesia, bangsa itu baik B-nya tetap kecil ya, tetap kecil. Baik, berikutnya kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan. Ya, ini ya. Kesalahan yang sering terjadi, ini juga ya yang sering kita temui, tanda hubung dan tanda pisah ini ya. Di babakan tanda hubung dan tanda pisah, misalnya ini ya, 12 ya. 12 terus ada tanda hubung atau strip biasanya. Ini terlalu mepet ya, terlalu mepet. Tetapi setelah 12 mepet mepet ke 12 kemudian 14 itu ada spasi. Nah, ini menunjukkan kekurang tepatan ya. Demikian juga misalnya menulis Presiden Indonesia Joko Widodo misalnya. Nah, itu mestinya spasi dulu ya. Spasi dulu kemudian eh, hadir di hadir itu juga spasi dulu ya. Jadi Presiden Indonesia, nah stripnya itu ya itu harus dipisah ya, di setelah strip ya dikasih spasi ya, dikasih spasi. Nah, kita lihat sekarang yang benar itu ya. Jadi
Di sini kita tanda hubungnya kalau tidak di spasi ya, tanda hubungnya sebaiknya menurut ejaan baru itu dua kali dua kali tanda hubung, dua kali strip. Misalnya Anda mengetik 12, terus kemudian Anda pencet dua kali strip atau tanda hubung, klik klik, terus ketik 14, barulah enter atau spasi ya, klik spasi. Spasi yang panjang itu kalau di keyboard ya. Jadi di keyboard itu Anda tulis 1 2, kemudian tanda hubung dua kali, diklik klik klik, kemudian langsung 14 tanpa spasi ya, langsung 14, baru setelah itu spasi. Nah, nanti akan menjadi panjang seperti ini. Itu caranya ya. Kemudian juga Presiden Indonesia, kemudian ketik dua kali tanda hubung, tik tik, langsung Joko Widodo tanpa spasi, baru setelah itu spasi. Ya, Widodo, kemudian klik dua kali tanda hubung, hadir, baru spasi lagi. Itu caranya ya untuk menulis. Teknisnya begitu. Nah, tanda hubung dan tanda pisah sekarang kita coba lihat. Menandai kata yang tanda hubung itu apa? Satu, menandai fungsinya ya ini ya, menandai kata yang terpenggal dalam penulisan atau pengetikan ya. Kemudian menyambung unsur kata ulang. Kemudian menyambung tanggal, bulan, tahun. Nah, ini udah umum biasanya di Microsoft Word itu udah otomatis. Kemudian memperjelas bagian kata. Berikutnya untuk merangkai imbuhan dan kata ganti ku, mu ya, dengan kata yang berawalan huruf kapital, singkatan, angka, kata ganti Tuhan, serta merangkai huruf dengan angka. Kemudian merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Ini ya beberapa di antara penggunaan tanda hubung. Nah, kalau tanda pisah bagaimana? Tanda pisah itu membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, mengapit keterangan aposisi dalam kalimat dan menyatakan sampai dengan atau sampai ke. Nah, ini untuk beberapa fungsi dari tanda hubung dan tanda pisah. Kita coba lihat berikutnya kesalahan yang sering terjadi ya dalam penulisan bahasa penggunaan tanda baca itu ya. Pertama, ayah tidur, koma, ibu membaca. Mereka membeli titik dua pensil, koma, penghapus, koma, dan spidol. Ya, ini salah keduanya. Yang benar bagaimana? Yang pertama, seharusnya tanda titik koma karena memisahkan klausa pertama dengan klausa kedua dalam kalimat majemuk setara, yaitu idealnya ya harusnya menurut Puebi itu ayah tidur di situ ada tanda titik koma ya. Ayah tidur titik koma, ibu membaca. Itu ya yang benar ya. Sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia yang baru. Kemudian nomor dua, contoh nomor dua. Dua titik itu seharusnya tanpa itu ya, jadi dihilangkan karena mereka membeli bukan pernyataan lengkap. Mereka ini yang benar ya, mereka membeli peralatan tulis ya, titik dua pensil, koma, penghapus, koma, dan spidol. Jadi harus dilengkapi mereka membeli apa. Kalau ada pensil, penghapus, dan spidol, nah itu kan apa? Itu adalah alat tulis keduanya itu. Gitu ya. Kemudian ini semua ini termasuk yang tadi ya, termasuk yang tanda hubung, tanda pisah, dan juga contoh-contohnya bisa dilihat, dicermati di buku ajar ya bahasa Indonesia ya.
Nah, berikutnya pilihan kata ya, pilihan kata atau diksi, baku dan tidak baku. Maksudnya bagaimana menulis diksi atau pilihan kata yang baku dan bagaimana yang tidak baku. Pilihan kata berkaitan dengan penggunaan kata baku dan padanan kata asing dalam ragam formal, terutama dalam penulisan ilmiah. Ya, untuk mengetahui yang baku itu bisa cek di KBBI. Pokoknya Anda, panduan Anda ya, ketika menulis sebuah kata untuk mengecek apakah itu baku, resmi atau tidak resmi, baku atau tidak baku, sila diketik atau dicari di KBBI titik kemendikbud.go.id. Di situ ada. Ketikkan saja setelah di kolom pencarian itu kata apa yang Anda maksud. Nah, nanti akan terdeteksi apakah dia kata baku atau tidak. Biasanya kalau benar-benar tidak terekam kata yang Anda ketikkan itu, ya hasilnya nol, tidak ada ya. Berarti artinya tidak baku. Nah, kalau baku biasanya langsung ada merujuk pada penjelasan tertentu mengenai kata tersebut. Misalnya ini kita lihat bagaimana yang baku atau tidak baku ya. Kita lihat di sini praktek, yaitu yang tidak baku. Nah, harusnya yang baku praktik gitu. Analisa, yang tidak baku harusnya analisis. Hipotesa. Hipotesa itu yang tidak baku, yang baku apa? Hipotesis. Sistem, harusnya sistem ya. Sirup, harusnya sirup. Nah, ini juga banyak ini di label obat tertentu ya, bagi bayi maupun dewasa harusnya ditulis sirup bukan sirup, tidak pakai u tapi pakai o. Tek teh ya, ini teknologi ya, pakai h, harusnya teknologi gitu aja, nggak usah pakai h, itu ejaan lama ya. Dikarenakan harusnya karena ya. Kemudian koordinir, harusnya koordinasi, dikoordinasi gitu ya. Legalisir, harusnya legalisasi. Misalnya, oh saya mau melegalisir ijazah, saya mau melegalisir apa, harusnya saya mau legalisasi atau melegalisasi ijazah, sertifikat dan seterusnya. Itu yang baku ya. Kemudian padanan kata ini juga banyak sekali, terutama di untuk perkembangan teknologi ya, di dunia internet, yaitu ada banyak kata yang punya padanan. Misalnya ini yang paling sering, gadget ya, harusnya gawai. Selfie yang benar dalam bahasa Indonesia swafoto. Online, daring kayak kita ini ya, online, daring ya. Offline, luring, upload, unggah ya. Download, unduh, edit, sunting ya. Editor, penyunting gitu ya. Link, tautan. Nah, ini banyak sekali yang masih perlu adaptasi ya. Saya sendiri seringkali juga menggunakan padanan yang kurang tepat ya, dan juga sering menggunakan kata dari aslinya, padahal ini sudah dipadankan, sudah diadaptasi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat ini ada latihan ya, semacam latihan, silakan nanti dikerjakannya latihannya. Tulislah huruf B bila penulisannya benar dan huruf S bila salah ya. Coba ini nomor 1 misalnya, non Amerika apakah pakai pakai tanda hubung atau tidak. Nah, anti Amerika pakai tanda hubung atau tidak. Pilih nomor 1. Kalau Anda nilai benar, jawabannya 1 B atau 1 S gitu ya. 2 B atau 2 S gitu. Dan ketikan juga, misalnya kalau kalau benar ya ketikan sesuai itu yang tertulis di sini. Kalau salah ya ketikan mana yang benar dalam tanda kurung ya, kira-kira begitu. Atau Anda bisa jawab benar salah gitu aja. Nomor 1 B, nomor 2 S, nomor 3 S, nomor 4 B misalnya, contoh gitu ya. Nah, ini untuk latihan saja.
Nah, ini tugas ya. Kalau tugas beda, kalau latihan silakan kerjakan segera hari ini. Kalau tugas bisa dikumpulkan minggu depan ya. Tugas cermati penggunaan bahasa Indonesia di sekitar lingkungan Anda, di lingkungan sekitar Anda. Apakah terdapat kesalahan ejaan dan kosakata? Apa saja kesalahannya? Bagaimana pembenarannya? Sajikan hasil analisis Anda dalam bentuk produk. Jadi, tugasnya Anda membuat sebuah produk, bisa artikel, video, poster, dan lain-lain. Misalnya ini, praktek dokter gigi umum, Anda potret, kemudian Anda jelaskan bentuk artikel maupun poster, atau Anda langsung bikin video aja. Misalnya Anda melihat tulisan praktek dokter umum dan gigi, Anda langsung live video, direkam. Nah, ini adalah contoh penulisan yang salah. Harusnya ini praktik tetapi ditulis praktek. Kita cek dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus ya, begini gini gini dan seterusnya ya. Nah, itu jelaskan, bisa membuat video seperti itu. Nanti eh, pengumpulannya bisa melalui link ya, melalui link di masing-masing kelas maupun bisa di LMS ya. Begitu kira-kira. Sekian apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan singkat ya. Dan Anda bisa lebih memperdalam lagi dengan membaca buku ajarnya ya. Dan silakan berdiskusi di grup atau di chatnya, boleh ya, di grup ya, grup diskusi itu bisa. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Tetap belajar meski banyak penghalang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.